Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, Selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Ini depan di belakang. Selamat hari Lebaran 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, kami sebagai host Moms Talk Podcast mewakili teman-teman Doodle Minyak Telon mengucapkan mohon maaf lahir batin ya, Mam. Iya, Karena semoga kami adalah host, kami sebenarnya tidak pernah salah. yang salah adalah Anda semua mendengarkan kita. Oh enggak ya. Ya, sebenarnya kita kemaki, tidak mau minta maaf, tapi karena ini Lebaran jadi maaf ya. Ya, maaf. Maaf. Maaf ya. Seru banget ya. Kita kemarin udah 1 bulan menghadapi bulan Ramadan. Iya. Dan sekarang saatnya kita berlebaran, saling memaafkan, ketemu sama teman-teman Iya. yang mungkin lagi pada mudik, Iya, keluarga. alhamdulillah nastar, kastengel udah pada habis nih ya. Yang ditunggu-tunggu ya kan, samin seminggu masih pada utuh-utuh, Ya, toplesnya masih pada dijaga cantik-cantik banget itu ya, benar. Hari kedua sudah tinggal remuan saja. Kukurukan ya bagian bawah ya. Iya. Oke. Ngomongin soal tidur nih, Wit. Masalah tidur. Nah, Karena ternyata hal-hal mengenai tidurnya bayi itu juga yang kadang kita anggap sepele itu ternyata bisa menjadi masalah jangka panjang, Wit. betul banget. Kadang tuh kan kita mungkin ada beberapa orang tua yang nggak terlalu memikirkan udahlah anak juga kalau udah capek paling mereka juga pada tidur. Nggak mau yang terlalu mengikat anak dengan harus tidur jam segini, harus jam segini bangun, harus jam segini seperti ini bla bla bla. Menurutnya mungkin itu terlalu disiplin. Nah, gitu kadang ya. terlalu mengikat anak pun sebenarnya juga nggak bagus. Tapi mungkin untuk beberapa hal kita juga harus disiplin nih, ya Betul, kan? buat itu kita harus disiplin. Mungkin caranya aja kali ya yang beda-beda, jangan sampai yang kayak terlalu tidur. Gitu kan militer banget itu nanti. Tidur terus dikecek. Militer aja nggak gitu Iya. ya kan, nyuruh tidurnya juga nggak kayak gitu. Cuma sebelum kita membahas lebih lanjut, Mams, kita mau ngingetin lagi nih buat dengerin Moms Talk Podcast Parenting yuk di Spotify, Apple Podcast, Noise, Moms Talk. Tinggal cari aja keywordnya Moms Talk, langsung keluar kita ya. Betul. Atau kamu bisa juga langsung visit ke websitenya di doodle.co.id/moms-talk. Nah, kita balik lagi ke masalah tidur anak nih. Betul. Ternyata memang dikutip dari alodokter.com kalau tidur bayi harus berkualitas dan jamnya juga lebih panjang daripada orang dewasa. Ini benar banget sih. Ya. Karena hal tersebut untuk membantu tumbuh kembangnya agar optimal. Bener kan? Betul. Kalau ini kan jamnya beda-beda nih ya. Nah. Bayi newborn itu usia 0 sampai 3 bulan itu tidurnya disarankan minimal 14 jam atau sampai 17 jam per hari. Ya. Banyak ya. Kita memang lagi kayak waktu anak lahir awal kita kan kayak masih baby blues segala macam. Ini tuh kayak ketika anak tidur tuh aku kayak lebih ya ampun akhirnya tertidur. Aku tidak berusaha ini loh. banget ya tidurin anak tuh Iya. kayak Aduh rasanya kayak badan kita capek abis lahiran, apalagi yang mungkin Bener-bener. sesar, jahitannya masih masih sakit. sakit bener. Kayaknya memang waktu mereka tuh dihabiskan untuk tidur gitu untuk 3 bulan sebenarnya itu juga sebagai masa recovery kita juga sih. Betul, apalagi kadang-kadang jam tidurnya bukan jam kita tidur sebenarnya gitu kan, Wit. Iya, Yang malam iya. malah melek, Nah. siang kayak tidur seharian. Ini aku kan? alami di anak kedua nih. Anak pertama tuh sama sekali kayak jam tidurnya tuh aman banget. Sama-sama. Rumi Begitu masih aman anak sih. kedua si Zoe ini beda banget. Dia tuh tiap malam masih yang ngek-ngok. Bobo lagi jam berapa sih? Jadi dia itu kan seharian, jadi jadwalnya bangun jam 6 pagi, mandi, tidur jam 8 sampai jam 10. Oke. Nyusu, bangun, bla bla bla, jam 12 tidur lagi sampai jam 3. Mandi. Hmm. Mandi, bla 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 bla, jam setengah 7 tidur. Hmm. Setengah 7 tidur, jam 9 kebangun minum susu lagi. Hmm. Terus nanti kalau udah jam 1 itu pasti dia melek sampai jam 4. Wow. Itu Jam 4 bobo sampai jam 6 lagi balik lagi. balik gitu lagi ya. kayak gitu. Jadi kayak yang ya aku nggak ngerti sih, memang setiap anak memang diciptakan Beda-beda, berbeda-beda ya, betul, nggak bisa betul. dipaksakan juga kalau kok anakku bisa gini sih, yang padahal dulu awal beda. Ya memang kayak yang harus menyesuaikan lagi karena dia memang modelnya begitu jam 1 dia kayak yang deng kayak wes ngurup kayak musik terus dia wes yaudah Mami, ayo. Aku on fire. ayo Malam aku adalah sudah saatnya. siap. Mungkin aku adalah anak kelelawar, Mami. Siap-siap clubbing kayaknya dia. Kita pada ngantuk jam segitu dia kayak Iya, gitu, iya. seger banget ya. Bener, apalagi kan masih direct langsung kan minumnya ya, minum susunya. Jadi kayak yang ya Allah, dia nggak berhenti malah buat mainan. Sekarang malah buat mainan awal dulu kan masih belum ngerti mainan kan dia. Jadi kayak waktu nyusu dilepas terus minum lagi. Geli sendiri.
Gue ngono-ngono gitu, Dis. Receh banget ya. Capek, tapi aku happy terus kok. Gak apa-apa. Aku happy terus kok. Karena gak bisa diwakilkan ke orang lain juga kan. Masa Bener. iya suamiku yang nyusuin gak bisa dong. Gak bisa, Nggak itu cuma bisa. kita yang bisa Iya. menghadapi itu ya. Apalagi newborn bulan-bulan Newborn pertama. gitu kan. Berikutnya setelah dia 4 sampai 11 bulan alias infant, ini disarankan untuk tidur sebanyak 12 sampai 15 jam. Udah mulai berkurang 2 jam tuh. Benar, itu biasanya kita selingi mainan bareng. Karena anak umur segini kan kayak yang udah latihan tengkurap, terus mereka mau belajar merangkak, mereka belajar memegang sesuatu, tahu warna, tahu segala macam kan. Mungkin Betul. waktu umur 0 sampai 3 bulan kayak masih mengenal Iya, sekeliling iya, juga kan. iya, betul. Belum tahu ini mamahnya, ini papahnya, ini kakaknya atau segala macam. Nah, sekarang itu begitu udah masuk umur 4-5 bulan, anak tuh kayak udah bisa ngerti, oh ini kakakku. Kalau ada kakakku aku senyum terus. Dia lucu banget loh si Zoe itu. Iya lucu ya. Jadi dia kayak begitu kakaknya lewat, Zoe titik, kakaknya lari doang. Dia kayak padahal dulu belum ngerti. Excited ya. Dulu gak ngerti, sekarang udah mulai ngerti. Sekarang udah mulai ngerti itu Udah mulai kakaknya kenal. gitu. Tapi kalau orang lain dia kayak nggak ngeh, kayak yang udah Siapa sih? males deh. Gitu kayak Dia kayak ibunya ya. iya. Jutek-juteknya beli. Dijutekin sama. Kalau Batita usia 1 sampai 2 tahun Ya. itu disarankan tidurnya sebanyak 11 sampai 14 jam per hari. Udah mulai berkurang lagi tuh 3 jam. Benar. Ya kan? Kalau tadinya 12 enggak ding, sejam ding. Berkurang Berkurang sejam. sejam. Berkurang sejam. Kalau balita nih, anak-anak kita nih, Gaya dan Rumi nih 3 sampai 5 tahun disarankan untuk tidur sebanyak 10 sampai 13 jam per hari. Nyampe kayaknya 10 jam, nyampe lah. Siang kan Nyampe, Rumi. 2 sampai 3 jam. Kalau Rumi coba nih jam 9 sampai jam 8. Jam berapa dia bangun? 8. Lama loh. Lama. Anak gue settingan bapaknya, Wit. Oh, karena Ya kan? di rumahku tuh ibu kan modelnya yang harus militer yang jam 5:30 harus udah bangun jalan Rumi pagi nggak? kayak gitu-gitu. Rumi enggak sih aman. Dia jam 8, setengah 8 atau jam 7 lah. Paling sering jam 7, setengah 8 lah itu dia bangun. Nanti bobo siang lagi. Itu karena mungkin bobo malamnya udah lama. Iya, Bobo siangnya tuh sekarang jam agak mundur jamnya. jam 2, setengah 2 kadang Iya, baru sama bobo. sih jam segituan. Sampai jam 3, setengah 4 gitu. Gitu doang, bobo cuma bobo gitu doang. Kalau bobo siangnya lama, wah malamnya males ya Iya. kan? Energinya masih terlalu banyak. Masih on fire terus. Waktu tidur yang cukup ini juga memainkan peran penting ke perkembangan kognitif buah hati kita nih mams ya, yaitu kemampuan berpikir dan memahami, mengolah informasi, belajar bahasa dan lain-lain. Yes, bener banget sih Tapi ini. kalau meskipun tidur cukupnya anak itu bisa bikin begitu, tapi jangan bukan berarti kita nyuruh anak kita tidur terus ya mams ya. Diajak belajar juga. Kalau Ini bobo jangan-jangan terus nggak belajar. Kalau kan diajak ngamen dikasih obat tidur biasanya. Aduh enak nih kayaknya ya kan. Dapat duit. Susunya rada warna ungu dikit dikasih tempra Iya, ya kan biar gitu ngantuk kan. jangan. Tapi memang tidur tuh penting kan Wit? Menurut kamu Penting nggak? dong, penting apalagi untuk ketika masa tumbuh kembang anak, bahkan sampai kita gede pun. Kalau kita nggak tidur kita nggak mungkin konsen deh. Betul. Ya nggak sih? Iya. Aku tuh ngerasain kita kan udah gede ya, biasa begadang sekarang kayak kita nggak pernah pokoknya tiada hari tanpa kerja. Kita tuh kerja mulu. Sampai rumah pun kita masih mikir kerjaan gak sih? Betul. Sampai aku nggak tidur. Pernah aku sampai ada event yang bener-bener aku tuh kayak yang excited banget, apa segala macem, deg-degan, campur aduk. Aku 2 hari nggak tidur loh. Begitu eventnya aku ngedrop, aku Iya. langsung pingsan, Nggak pingsan gitu loh, nggak fokus. Iya benar-benar. Padahal aku udah makan banyak, udah minum banyak. Jadi bahkan memang tidur itu sangat penting banget, gak cuma buat anak-anak, kita pun sebagai orang dewasa juga harus tidur yang cukup gitu loh. Iya. Makanya aku kayak ada temanku yang nggak tidur sampai 4 hari. Ada yang kayak gitu loh, Dis. Ya lo Wit, itu bahaya loh. 4 hari makanya. Aku bingung. Terus kamu kenapa kok nggak tidur? Emang kamu konsumsi obat? Enggak. Karena memang lagi nggak bisa tidur gitu bilang. Narkoba kali Wit. Iya kali ya. Sebagai sujon, bulan puasa Cek sujon. udah sudah lebaran. Bener. Ganti. Ini lagi pada syawalan ya. Pak Dotupat nggak apa-apa, Pak Dotupat dimaafkan. Dimaafkan Mbak Dotupat. Gitu. Ya itu tapi apa namanya, nggak tidur itu ya kebayang lah ya Wit. Anak-anak itu kan butuh, berarti kan kebutuhan kita tidur di 8 jam kan sebenarnya kalau kita dewasa kan cukup. Anak itu misalnya dia usianya masih butuh tidur 14 jam, butuh tidur 11 jam. Mereka tidurnya nggak sampai segitu, berarti mungkin itu yang dirasain kan, kayak nggak fokus, rewel hawanya. Tapi sempet nggak Wit anak-anakmu susah banget disuruh tidur? Pernah sih ada di fase mereka tuh kayak yang lagi, mamanya nih abis aku beliin mainan baru, apa mamanya mainan baru yang dia tuh kayak getol banget lagi seneng mainan itu gitu loh. Dia sampai nggak tidur. Iya sih yang besar ya, karena kan dia udah mulai ngerti mainan segala macam. Nggak tidur siang, terus akhirnya malam dia harusnya yang jamnya tidur dan tidurnya harusnya lebih cepat. Dia justru malah nggak, masih mainan terus.
malamnya dia rewel. Jadi kayak biasanya gitu ya kalau capek tuh jadi kayak rewel banget malam kayak itu. BPI bingungi gitu loh kayak ngerti Iya, gak sih? Jadi kayak yang chaos sendiri terus kita sampai nggak ngerti dia maunya apa. Karena mereka nggak bisa menyampaikan. Gitu ya. Dia tuh mau ngomong pusing tuh nggak bisa gitu loh. Kayaknya kan mungkin dia kayak siang nggak tidur, kepalanya kan rasanya kan kayak pusing terus kayak nggak mood lah intinya. Rasanya badan kan agak anget-anget dikit gitu iya, gak sih? aneh gitu kalau kita ya. nggak tidur. Kalau kita nggak tidur bener-bener kayak rada meriang Meriang, gimana, aneh gitu loh. Aneh, bener-bener. Itu mungkin yang mereka rasakan kan. Berarti kalau Iya. anakku nih sempet beberapa waktu yang lalu, belum lama Covid, sempet mengalami fase yang kayak dia denial banget sama yang namanya tidur. Kayak pengen selalu melek, pengen selalu ngerepoti gitu loh. Emang passionku adalah ngerepoti dan panitia, Bu. Nek urusan Ketua apa? panitia. Tak ewangi. Gitu loh. Aku wae. Semakin chaos semakin seneng Ya dia. nyapu, oke Bu. Aku wae. Kayak menawarkan jasanya terus-menerus panitia soalnya ya kan. Emang sempet tuh ada fase-fase yang kayak nggak mau tidur sama sekali, akhirnya nggak tidur siang, malamnya rewel. Iya, benar itu sih. Beberapa hari. Biasanya setelah fase itu dia ada fase balas dendam tuh. Nah, Di beberapa hari berikutnya tuh kayak tidur lama banget gak sih? banyak banget, tapi tuh kayak balas dendam, abis itu moodnya bagus lagi. Iya. Kayak seharian menjadi anak manis. Bener sih itu. Nurut dikandani orang ngeyel Nah. gitu-gitu kan. Nah, itu tapi itu menurutku emang biasa sih. Ya gak sih? Maksudnya itu bisa kita atasi lah asalkan anaknya juga misalnya lagi nggak mau tidur, ya udah dikasih kegiatannya, bukan yang jadi dicuekin. Iya, jangan Nggak dimarahin dikasih- juga. Iya. Karena mereka semakin kita marahin justru moodnya malah semakin Makin jelek kan. jelek, makin ngaco, makin Nah. denial, makin membantah gitu ya. Bener. Kalau Bener. aku sendiri biasanya kalau anak pas lagi kayak gitu ya, kadang tuh kalau pas aku nggak capek gitu kan, aku masih menanggapi dengan udah nggak usah. Kita berusaha ngomong dengan halus, anaknya dipeluk, kayak gitu kan mereka merasa nyaman kan. Tapi Iya. kadang kalau kita udah capek, aduh, lebih baik aku tidak ada di sebelahnya. Bisa meledak, bener sih. Aku mendingan Iya. keluar. Mendingan Ibu keluar ya. daripada kita marah gak sih? Kita Iya, nggak mungkin kan kayak kalau aku sampai sekarang pun sebisa mungkin ketika aku marah sama anak tuh kayak aku harus menjauh dulu aja gitu loh. Nggak mau yang kayak kamu tuh gak enak. Aku nggak suka kayak gitu loh. Karena takutnya nanti ngefek di psikisnya anak juga kan. Betul. Tapi ya gitulah ya, kita paling bisanya ketika terjadi kayak gitu, anak nggak mau tidur apa segala macam, daripada dia nyari-nyari masalah gitu. Mending udah temen aja maunya apa. Meskipun udah begitu kadang-kadang juga masih ada masalah, kitanya salah terus ya kan. Minta diambilin apa? Bukan yang itu. Iya benar. Yang warnanya merah itu loh. Nah, kayak gitu-gitu. Kan Kita udah harus- cari-cari yang ada aja gitu Kita ya. harus ngerti mainannya semua. Iya benar. Yang itu loh, kadang-kadang kan yang lucu kan, kita kan, aku kan sif-sifan nih sama bapaknya nih. Yang mainan biasanya sama bapak gimana gue gak ngerti. Wah itu udah pusing banget itu kan. Nanti sama bapak, ya ibu kalau ini dia udah gitu sekarang lagi mulai gak bisa dibohongin lagi nih. Udah mulai dialihin tuh, udah kayak susah banget. Yang ini aja, enggak aku yang itu sama bapak yang mikir. Reok aku. Ya kan, ya gitu-gitu. Tapi happy ya kita sebagai ibu ya. Happy banget. Happy Passion kita jadi ibu. Tolong di zoom. Passion kita jadi ibu dari kecil. Kayak aku ngisi di buku diary, cita-cita apa jadi ibu. Aku jadi pengantin nih biar kesampaian, alhamdulillah. Kecil-kecil jadi mantan loh. Ini beneran, tapi aku Dolanan tuh bal. kayak orang gitu, pengen jadi apa besok gede, pengantin. Begitu jadi mantan nih, duh kok chaos ya ternyata jadi mantan nih. Aduh, mantan lagi. Kesel gak ya? Terusin. Tapi ya itu, pokoknya ditemenin, dikasih Iya. kegiatan yang positif, jangan yang jadi dicuekin. Ya udah, kalau nggak mau tidur, gue tidur aja, lu selalu mau ngapain? Iya. Jangan gitu ya. Iya. Tetap harus ditemenin. Terus Ada beberapa tanda-tanda yang harus diwaspadai kalau ternyata ini masalah tidur nih, anak kita nih punya masalah tidur nih gitu. Yang pertama, bangun dan nangis tengah malam abis tidur panjang. ini biasanya mungkin kayak anak kondisinya lagi nggak baik ya, kayak mungkin dia merasakan perutnya sakit. Kadang tuh kan kayak gitu kan, kayak lagi mau diare Iya, atau iya, badannya lagi panas atau Badan nggak demam enak segala ya. macam, badan nggak enak. Terus ya banyak sih, ada banyak faktor ya. Mungkin anak lagi merasa kesakitan tapi dia kan nggak bisa ngomong waktu masih kecil, jadi dia cuma bisa nangis gitu loh. Terus Terus dia punya mimpi atau dia ada bawaan apa sih, kayak sleepwalking itu kan serem juga, Wit. sleepwalking sampai Holy Wing. Waduh, aku tadi bobo tapi sleepwalking, toto sampai di sini. Lanjut deh, kan. Terus nangis waktu kita ninggalin kamar tuh juga masalah tidur tuh. Iya, tantrum ya. Dia kayak pengennya tidur deket kita Dekat mulu. kita terus, bener. Diganti guling kok gulingnya Beda. kok beda nih. Kalau misalnya ini biasanya aku akalin dengan gulingnya tak kayak dasterku. Sok-sok Whitney.
Ambuku. Iya bener sih tapi ya. Iya bener, metode loh Mams. Metode, iya. Dicoba aja. Apalagi yang enggak Yang belum di dicuci. rumah. Gila nih. Yang baunya masih lekat banget, kita habis setrika, habis apa segala macam. Ngerti gak sih baunya? Iya, itu yang pas kalau bisa banget. yang sehari full nggak mandi gitu loh Mams. Gila nih Kulit banget kok sumpah. lidah buaya bener. Ntar gue tak buang gitu. Males banget. Terus habis itu menolak tidur kalau nggak ada mama papa di sekitarnya. Iya. Ya itu mungkin masalah beberapa tidur juga sih. ada sih yang masih kayak bergantung harus ada mama Ya, papa kayak di anak-anakku sekelilingnya. juga kayak yang bapaknya suruh keluar dulu Iya, malah ya, nggak mau. sebenarnya. Jadi kayak sama bapaknya karena belum ya, mungkin kayak prosesnya harus Ya. panjang banget nih, harus negosiasinya panjang banget kalau bapaknya Ya. boleh tidur sebelahnya. Jadi kayak mungkin nanti ketika dia umurnya udah mulai 5 tahun kayak gitu udah mulai paham, oh ini aku tidur sama bapakku, ya udah deh kayak gitu. Ya udah deh, Kalau sekarang gimana kan dia lagi? kayak Oh ini bapakku kok. umur menolak kan kalau sekarang Iya, benar-benar. kan. Kalau gitu. aku biasanya Rumi itu kalau boboknya kan biasanya kalau malam tuh sama aku doang. Iya. Kalau pas lagi ada bapaknya malah jadi susah tidur. Iya. Jadi emang banyak mau, wah dia excited karena lengkap gitu, bapak ibunya ada di rumah Show ya, semua. biasanya show nggak sih? Iya, show. Lompat-lompat. Nggak tidur-tidur, Wah, susah. pokoknya dia apa aja gitu. Pokoknya aku mau di deket kipas angin tapi mau deket bapak, mau deket ibu biasa. Kipas anginnya dipasang di tandur di kepala aja di sini. Sulit sekali ya Allah. Terus bisa lagi nih masalah tidur pada bayi itu nggak mau lepas dari pelukan mama, itu repot juga sih. Biasanya Iya. kalau yang bayi yang masih wayah-wayah growth spurt Iya. atau wonder weeks itu memang normal kalau emang mau nempel terus ya. Iya. Tapi kalau udah lewat dari masa-masa itu berarti Harus diwaspadai ya. iya harus ada kita harus peka juga nih kira-kira Iya. apa nih anaknya kenapa nih, mungkin punya gangguan tidur, mungkin punya lagi sakit, badannya ada Benar. yang nggak enak, mungkin apa tuh namanya yang kayak kembung yang ini yang sakit kolik. Kolik, Nah, nah. itu juga kadang kan tantrum nggak jelas gitu ya. Nah itulah masalahnya kalau bayi kurang tidur, yang seperti kamu sebutin tadi rewel, bahkan tantrum, terus juga tingkat konsentrasi rendah. Ini benar loh, tingkat konsentrasi rendah. Bener. Kadang kan Kita kayak aja gitu ya. iya, kalau bahasa Jawanya lewong. Jadi kita diajak ngomong apa? Apa? Lewong sama pahpoh sama nggak? Hampir sama sih, tapi kayak lebih kasar pahpoh gak sih? Lewong kayak yang lebih bahasa baik, Sopan ya. sopan. Lewong aku pahpoh no. Kayak lebih Endong. endongnya apa? Endong tuh lewong itu, endong. Kalau bapakku bilangnya enggong. Ya endong, enggong. Sama ya? Sama. Endong, enggong, lewong itu kosong. Terus Itu nih, tingkat cara rendah. supaya tidur anak kita berkualitas nih Mams. Yang pertama adalah konsisten menerapkan jam tidur atau bisa dengan sleep training. Oke, ini penting banget sih ya. Jadi Ya. kayak kita sebagai orang tua pun ya mungkin ada beberapa moms yang selama ini kerja nih dari pagi sampai malam, begitu sampai rumah anak udah tidur. Mungkin tuh beda cerita ya. Kecuali Beda. kalau kita yang setiap kita pulang sore masih bisa ketemu anak, masih bisa pupukin anak mau tidur. Iya. Itu tuh memang harus menerapkan jadwal yang tepat gitu untuk anak kita. Bener. Aku tuh kadang suka merasa bersalah kalau misalnya pulangnya kita udah malam, misalnya kayak Rumi misalnya lagi dititipin, kita jemput udah rada malam, pulang sampai rumah juga nggak langsung tidur karena misalnya kayak aku harus menyetrika seragamku besok dulu, Iya, harus masih tidak chaos ya. ini anaknya belum bisa ditidurin dulu gitu. Karena apa? Karena kalau aku nemenin Rumi tidur langsung tuh aku sering ketiduran ya. Iya. Iya kan, jadi Besok pagi besok kamu- paginya ribet iya, banget, ribet banget, gitu. Jadi kadang tuh aku juga merasa bersalah, disiplinnya kita tuh kadang suka goyang di situ Iya, tuh. iya. Meskipun ya kadang pas begitu-begitu aja sih, nggak yang selalu jadi goyang terus ya. Cuma cukup disiplin lah aku soal jam tidur. Ruminya juga udah kebiasa wet. Kalau aku udah mulai matiin lampu ini sama ini, berarti dia udah saatnya naik ke kasur. Iya, gitu. dia udah mulai- paham jamnya ya. Iya, udah Dan tahu. itu juga harus konsisten juga diterapkan bareng dengan suami. Karena kadang kan Betul. kayak kita pas lagi nggak di rumah, anak di rumah sama suami, kadang kan kalau suami kita cenderung cuek ya. Iya. Kayak yang ya udahlah gitu ngantuk loh. ya udah tidur, kalau belum ngantuk ya udah main aja dulu. Heeh. Iya kan? Terus suami kita nge-game. Enak banget ya, anaknya Enak cekli banget. HP. Aduh, jangan sampai ya. Iya, iya Ayo benar-benar. sentil papahnya Ayo. ya. Terus mandi dengan air hangat. Ini juga penting banget sih, kayak kita lagi capek, mamanya, kamu sering gitu gak sih kita dari luar capek Mau sampai tidur. rumah kita mandi air hangat langsung tidur. Itu Iya. dulu waktu kita masih belum punya anak kan. Iya, tapi Sekarang kadang Nah, sekarang kalau jangan. aku bisa melakukan itu, pokoknya biasanya kalau anak udah tidur Wit, ya Iya, kan, iya. kayak kita merasa kotor, pengen banget mandi abis Iya. apa seharian di luar gitu-gitu Iya. kan. Pengen mandi mandi air hangat tuh kayak capeknya sedikit luntur lah ya Iya, bener rasanya, banget. entah sugesti atau apa, kayak lebih enak aja Heeh. badannya gitu kan. Apalagi anak juga ternyata mungkin bisa anaknya merasa seperti itu juga Mams ya. terus Pijat dengan lembut. Wih, bareng dong. Ayo Bareng. MC. Bani, 1, MC. 2, 3. Pijat dengan lembut 10 sampai 15 menit. MC tidak biasa.
Kayak MC bareng ya. MC Abang None no adeng. Oh iya bener pakai ini. Abang None. Assalamualaikum. Aku lanangnya kayak gini dong. Aku ini. Apa tadi? Pijat dengan lembut. Aku pengen nggak? Ini penting banget nih buat anak. Ini penting banget karena pijatan itu bisa membuat badan anak tuh kayak lebih tenang, lebih kalem. Apalagi pijatnya dengan doodle ya. Anakmu udah mulai minta nggak sih Bu pijetin gitu nggak sih? Enggak sih, karena aku memang jarang ya kalau buat si Gaya ya. Kecuali kalau dia pas aku bawa ke baby spa segala macem, dia kayak sekarang udah nyaman. Dulu kan dia nangis banget dipijet ya. Dipijet apapun tuh dia nangis. Ruby tuh suka banget dipijet, malah dia kadang minta Bu pijetin gitu. Yeah. Bu pijetin punggungnya, Bu pijetin kakinya, betisnya gitu. Udah mulai kalau dia capek emang minta gitu, kurang aja mendoain pijet ya. Terus berikutnya pilih pakaian yang tepat agar bayi nyaman. Anakmu tipe yang dikasih baju piyama gitu gak sih? kadang piyama, tapi piyama yang adem juga sih Wit, yang piyama yang Indonesia gitu, yang tropis gitu, bukan kan yang kadang ada piyama yang tebel gitu kan. Iya Ya, punya aku sumu. dulu aku beli piyama itu waktu kita mau berlibur ke tempat dingin, tapi malah sumu nggak jadi dipakai. Wes gemboro biasa. Iya, karena emang dinginnya di sini juga nggak perlu begitu juga Iya. kan. Malah anakku yang paling kecil tuh kalau tidur dia cuma pakai baju dalaman doang, Ya kan, kaos anak sekarang puntung lebih gitu loh. gampang sumu nggak sih? Sumuan banget. Bener. Padahal dia nggak melakukan apa-apa loh. Maksudnya kecuali kalau lagi nyusu gitu kan, kadang anak suka berkeringat ya. Bener. Ini enggak, dia tidur aja dengan posisi AC hidup loh. AC-nya 24 ya, AC-nya 24 loh padahal. Harusnya kan kalau standarnya bayi harusnya di 26, terus dibikin medium. Itu enggak loh, aku masih yang high. Terus ininya 24 suhunya. dia masih sumu banget. Ya ampun. Aku nggak Padahal ngerti sih. kamarnya juga paling sekamar doang kan, Sama AC-nya doang, juga. makanya gampang sumu anak sekarang ya. Terus berikutnya tidurin dengan pencahayaan yang redup. Nah ini udah diterapkan sama aku. Kayak lampu-lampu yang basic yang di rumah itu tak matiin dulu, pakai lampu tidur aja, anaknya udah langsung naik ke kasur dengan sendiri. Terus berikan ASI yang cukup. Ini juga penting banget sih kalau anak dengan kondisi mereka belum kenyang. Kadang tuh kayak masih cari-cari. Bahkan sampai umur 4-5 sampai anak kita tuh belum kenyang tuh kayak mereka masih yang, Bu aku mau agar-agar, Bu aku mau donat. Masih yang cari-cari makanan gitu loh, ngemil ya kan, mau permen lagi mau tidur kadang-kadang. Abis susu masih minta apa lagi. Pokoknya intinya memang ketika perut kenyang tuh mereka udah pasti langsung bisa diajak kompromi untuk tidur sih kalau anak-anak kita sekarang. Iya benar, udah lebih gampang lah ya perut kenyang. Pokoknya anak tuh kayak lebih gampang ngantuk. Kalau anak gue sih gitu biasanya. Iya benar. Ya kan. Pokoknya ya Mams ya, jangan lupa juga buat dengerin Mams Talk Podcast Parenting di Spotify, Apple Podcast, Noise. Tinggal cari aja Mams Talk, langsung bisa ketemu muka-muka kita. Atau bisa langsung juga ke websitenya doodle.co.id/moms-talk. Oke. Sampai jumpa di Mams Talk episode berikutnya. Bye.